harus kalau masuk ke cendekia muda harus baca tulis ya. Tega ya. Bun, tega nih. Tega. Lupa ini, zoom. Oh langsung orang tua, ya, dianterin. Ya. Masa keyatiman, cuel gitu ya. Iya. Nggak karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cendekia Muda, bertemu lagi dengan saya Yogi Satoto di acara Kabar Cendekia Muda. Kabar Cendekia Muda adalah sebuah program yang insya Allah akan mengenal lebih dekat tentang program-program kegiatan-kegiatan yang ada di unit-unit atau divisi-divisi yang ada di Sekolah Islam Cendekia Muda. Pada hari yang cerah ini, kita sudah kedatangan tamu yang spesial, Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah SD Islam Cendekia Muda. Karena kita akan membahas lebih dalam lagi, mengenal lebih dekat lagi tentang SD Islam Cendekia Muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Wina dan Bu Desi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Masya Allah, begitu. Ini nih, banyak pesan yang masuk nih ke nomor WA Center Sekolah Islam Cendekia Muda yang menanyakan tentang SD Islam Cendekia Muda. Apalagi pemirsa, sahabat Cendekia Muda, hari ini kita sudah membuka pendaftaran siswa baru ya? Iya, nah sekarang Bu Wina sebagai Kepala Sekolah SD Islam Cendekia Muda nih. SD Islam Cendekia Muda itu apa sih Bu Wina? Pasti insya Allah sudah tidak asing lagi ya Pak Yogi ya. Insya SD Islam Cendekia Allah. Muda ini salah satu sekolah yang berada di bawah Yayasan Laju Pendidikan. Sekarang khususnya tahun ini kami mengusung kurikulum Merdeka juga yang mengambil prinsip dari Center Education. Dan tentunya di dalamnya kami pun menggunakan Sirah Nabawiyah. Itu untuk panduan di pembelajaran. Masya Allah. Jadi SD Islam Cendekia Muda ini sudah menggunakan kurikulum Merdeka ya. Dan yang banyak pertanyaan itu tentang Sirah Nabawiyah nih. Nah ini buat Bu Desi nih. Iya, Bu Desi, kira-kira bagaimana sih implementasi dari Sirah Nabawiyah itu pada program-program yang ada di SD Islam Cendekia Muda? Ya baik, terima kasih Pak Yogi. Jadi yang pertama kita tentang pemisahan ini Pak Yogi, kelas ya. Okay. Kita itu dibagi tentang 1, 2, 3 sama 4, 5, 6 itu kita pisahkan karena lihat dari fase sirohnya yang memang usia anak tersebut adalah berbeda perkembangannya, tahap perkembangannya. Kemudian dari kegiatan-kegiatannya yang mengacu kepada Sirah Nabawiyah tentunya kan karakter-karakter yang diharapkan itu seperti mandiri, empati, kasih sayang, terus tanggung jawab dan sebagainya itu kita lakukan di kegiatan-kegiatan seperti misalnya outing fun project, kemudian kegiatan hariannya gitu seperti itu. Kalau hariannya kemandiriannya seperti itu ada di kegiatan-kegiatan belajar juga kita latih juga kemandiriannya, kemudian juga di keputraan dan keputriannya, terus kemudian misalnya di ketika field trip atau outing fun project, assembly dan sebagainya gitu itu. Di situ kita tetap mengambil nilai-nilai dari fase-fase Rasulullah. Ini menarik ya pemirsa ya, sahabat Cendekia Muda. Jadi tadi saya menangkap penjelasan dari Bu Desi bahwa pemisahan kelas atau level 1, 2, 3 dengan 4, 5, 6 bahkan lokasinya juga tidak sama ya. 1, 2, 3 itu ada di Arca Manik Endah dan 4, 5, 6 itu ada di Puri Ayu, di Arca Manik juga ya. Iya. Itu berdasarkan fase Sirah Nabawiyah. Iya. Nah ini menarik nih. Buat Bu Wina nih kira-kira sebetulnya alasan pemisahan tadi berdasarkan Sirah Nabawiyah itu di lapangannya seperti apa sih Bu Wina itu? Ya mungkin gini Pak Yogi. Kalau dari fase sirohnya itu kan diambil kelas 1, 2, 3 itu di fase keyatiman ya lebih banyaknya di situ. Kemudian 4, 5, 6 itu ke fase mengembala. Jadi
di kesehariannya tentu ini sangat berbeda sekali. Misalnya mulai dari handling dari guru-guru ke anak-anak, gitu, pengkondisian mulai dari kedatangan nih anak-anak, kemudian perencanaan pembelajarannya, kegiatan-kegiatan yang diberikan, sampai ke proses evaluasinya. Ini tentunya akan berbeda dengan targetan di kelas 456. Oh, Kalau di begitu. 456 ini lebih agak tinggi lagi nih targetannya, anak-anak di mana dituntut untuk lebih mandiri, lebih bertanggung jawab. Empatinya sudah lebih tinggi lagi seperti itu. Jadi semua kegiatan yang direncanakan kemudian diimplementasikan sampai ke proses evaluasinya pun ini sangat lebih rigid lagi untuk bagaimana sih kegiatan-kegiatan ini bisa memunculkan anak-anak yang tadi sesuai dengan fase mengembalanya, mungkin ya lebih dia kesyukurannya lebih tinggi kepada Allah seperti apa, kemudian dia lebih empati kepada sekelilingnya seperti apa, dan kebermanfaatannya dia seperti apa. Iya. Nah, begitu Bu Ina ya. Nah, kan kalau orang tua nih ya Bu Desi ya, kalau saya nih misalnya nganterin anak saya tuh ke sekolah tuh. Saya cuman sampai gerbang, langsung kalau di gerbang SD Cendekia Muda itu yang di Aren langsung disambut oleh beberapa guru yang langsung senyum. Bahkan kadang-kadang baru buka mobil aja udah disambut dengan senyumannya. Nah udah gitu, bleng aja. Kita nggak tahu ya, kita pulang ke rumah paling kalau pulang cerita, tadi aku di kelas gini. Nah, tadi menarik tentang pengkondisian Quran dari awal. Ini bagaimana Bu Desi? Karena kan yang kita lihat itu kan kadang-kadang anak itu pertama itu langsung takut. Dia kenal dengan orang-orang yang baru gitu ya. Belum lagi kan mungkin ada yang belum bisa baca Quran gitu kan ya. Ini gimana Bu Desi di kelasnya? Betul Pak Yogi. Memang di awal kita dikondisikan dulu nih guru-guru, memang kita punya rasa sayang ya kepada anak-anak. Semuanya kita bekalin dulu bahwa kita memang harus sayang pada semua anak itu. Ketika orang tua menitipkan anaknya kepada kita, berarti otomatis kita menjadi orang tuanya di sekolah. Ya tadi betul, ketika memang disambut ke sekolah, disambut dengan senyum, bagaimana caranya agar anak-anak tersebut ada nyaman gitu ya. Senyum, diajarkan bagaimana cuci tangan, tentunya ditemanin ya Pak Yogi, ditemanin karena kan memang anak-anak harus mandiri juga ya, cuci tangan, cek suhu, masuk ke kelas, di mana simpen tasnya, itu semua dengan bimbingan guru. Di mana simpen tasnya, kalau misalnya kadang memang ada yang memang masalah dengan adaptasi ya Pak Yogi, jadi memang ada yang masih takut-takut gitu. Nah disitulah peran guru yang membuat nyaman. Jadi kalau udah ketemu guru biasanya tuh langsung udah nyaman gitu, nggak apa-apa sama guru dulu biasanya, sama guru dulu kalau misalnya, jadi tidak usah khawatir. Kadang orang tua mungkin suka ada deg-degan, aduh di sekolahnya takut gimana, insya Allah kami sih selalu ke orang tua, Bunda percaya sama kita, insya Allah lepaskan aja misalnya. Alhamdulillah Pak Yogi, anak-anak ya paling seberapa menit masih kayak gitu ya, mereka langsung ketika sama gurunya udah sama bisa mengikuti di sekolah, dan besoknya pun orang tua cerita, oh ternyata iya Bu udah mau lagi misalnya seperti itu. Nah tentunya pengkondisian di awal tadi ya Quran gitu ya. Jadi kita semua sebelum memulai kegiatan tentunya ya kita tadi ya berdoa ya seperti Bu Wina sampaikan, berdoa yang khusyuk, kemudian diawali dengan Al-Quran. Tentunya memang karena backgroundnya juga tidak semua yang sudah hafal banyak ya anak-anak, kita samakan kembali hafalannya, kita penguatan kembali, kita latih benar-benar bukan hanya hafal tapi fasih. Kemudian di situ anak-anak misalnya untuk bagaimana memotivasi, dekati dengan personal gitu kan. Bukan hanya membaca Al-Quran ya Pak Yogi, kadang ada yang belum bisa baca tulis juga. Nah nggak apa-apa sih sebenarnya kita misalnya kalau masuk ke Cendekia Muda harus baca tulis, enggak juga gitu kan. Insya Allah kalau misalnya memang ada anak udah usianya cepat kok gitu, cepat mengikuti karena kita juga touch anak itu berbeda-beda. Kalau misalnya untuk anak yang sudah begini kita beda, untuk anak yang begini kita beda. Jadi guru memang harus punya banyak kemampuan untuk touch ke anak-anak sehingga semua anak merasa nyaman gitu kan. Semua anak tidak merasa kok aku belum bisa baca tapi jadinya semakin gak pede, tapi terus kita motivasi. Jadi memang guru itu touch ke anak-anak personal, walaupun misalnya dalam klasika kita tetap ada personalnya, tapi sehingga semua anak terlayani seperti itu Pak Yogi. Masya Allah. Gitu. Jadi ketika kita ngelihat di fase keyatiman ini, mengambil ibroh dari fase keyatiman ini ya, jadi memang meskipun Rasulullah itu yatim, jadi memang pada saat itu Rasulullah tidak sama orang tuanya tapi kasih sayangnya tetap itu didapatkan. Jadi bagaimana di level 1, 2, 3 ini guru-gurunya itu mencoba untuk
memberikan kasih sayang, bahkan sampai memberikan tadi ya pendekatan kepribadian dalam belajar gitu ya. Nah ini yang buat 456 nih Bu Wina. Kan kita tahu ya 2 tahun pandemi kemarin itu anak-anak relatif di sekolah, di rumah nih ya. Iya. Relatif di rumah nih. Nah ini kalau anak saya nih misalnya yang memang di umur segitu kan ya, di 456 itu kan salah satu tantangan saya sebagai orang tua adalah di fase di tanggung jawabnya, kemandiriannya ini yang memang menurut ini. Nah, ketika masuk ke fase menggembala ya, kita di fase Rasulullah itu kan ini sampai gedungnya aja berubah beda tempat ya Bu Wina ya. Nah, ini bagaimana Bu Wina implementasinya di kelas 456 nih? Ya, betul Pak Yogi, ini masih juga PR kita bersama ya. Kemarin 2 tahun anak-anak di rumah tentunya jadi PR untuk guru-guru, juga PR untuk orang tua. Bagaimana caranya nih mengembalikan lagi nih pendidikan yang benar gitu sesuai dengan fasenya anak-anak. Jadi memang ada beberapa program di sekolah termasuk selain program pembiasaan di kegiatan pembelajaran, ini juga kita sedang kuatkan program keputraan keputrian gitu ya di anak-anak, yang mana di situ kita masukkan selain memberikan materi-materi di luar materi pelajaran secara umum gitu ya, tapi juga kita membekali mereka seperti life skill-nya lah ya, mulai dari keterampilannya dan seterusnya. Ini harapannya bisa mengasah mereka terkait ke kemandiriannya, kemudian tanggung jawabnya dan seterusnya. Misalnya ginilah contoh yang sedikit ini ya di kelas 6 misalnya. Nih, kalau misalnya kemarin kan pas pandemi itu kebiasaannya biasanya guru-guru tuh memberikan info atau apa-apa tuh semuanya ke orang tua. Nah, sehingga anak-anak tuh terbiasa misalnya nanti aja misalnya gitu ya, nanti aja tinggal lihat aja di handphonenya bunda gitu kan ada pengumuman apa dan seterusnya. Nah mulai sekarang ini di kelas 456 kita punya ada yang namanya jurnal harian gitu ya. Itu biasanya anak-anak diminta menuliskan, mencatat resume pembelajaran setiap harinya, kemudian juga menuliskan instruksi-instruksi yang disampaikan oleh guru. Nah ini harapannya dari situ anak-anak terbangun lagi nih kebiasaan kemandiriannya, bertanggung jawab lagi. Jadi tidak semua informasi itu dari guru langsung ke orang tua disampaikan, tapi juga guru mulai menguatkan lagi semua informasi disampaikan ke anak-anak gitu. Jadi harapannya dari sini anak-anak bisa lebih bertanggung jawab. Nah kemudian dia juga bisa lebih memahami instruksi yang diberikan, dan dia habis dari situ setelah tanggung jawab mandiri dia juga bisa melakukannya memang memahami apa yang harus dilakukan. Jadi gitu ya prosesnya ya, mungkin ayah dan bunda yang di Sekolah Islam Cendekia Muda ini ngerasain nih 456 ya di kelas 456. Mungkin sekarang kalau dulu itu informasi itu ke grup orang tua itu banyak, sangat misalnya padat ya. Kok sekarang berkurang? Ternyata ini jawabannya Bun, ayah bunda. Ini untuk memang agar si anak-anaknya dilatih tanggung jawab kembali gitu kan ya. Betul, Tapi Pak. gimana tuh kalau ada yang saya lupa nggak bawa raket misalnya, nggak bawa, nanti di sekolahnya gimana itu Bu Wina? Ini juga jadi tantangan tersendiri nih Pak Yogi ya. Jadi bagaimana orang tua juga tega ya. Tega Bun, tega nih. Tega. Karena misalnya gini, harusnya anak-anak kan sudah lebih aware dengan apa sih yang harus yang dibutuhkan oleh mereka untuk pembelajaran keesokan harinya. Nah, ketika misalkan mereka lupa, kenapa sih lupa misalnya? Ini jadi mudah-mudahan ketika satu kali lupa ini jadi bahan pembelajaran yang baik nih untuk depannya. Jadi harapannya betul-betul nih perlu sinkron ya antara pendidikan di rumah dengan pendidikan di sekolah. Jadi kita sedang melatih kemandiriannya, tanggung jawabnya. Nah harapannya ayah bunda di rumah juga sama nih Pak Yogi. Gitu. Ini dia ya. Jadi nggak apa-apa lah ya kalau ada lupa apa-apa. Semoga itu berkah buat anak-anak kita lebih mandiri, lebih bertanggung jawab ya. Dan kuncinya satu tadi ya, tega. Jadi tega untuk jangan kebaikan jadi ya. helikopter katanya Pak Budi. Oh jadi Pak gimana Yogi. helikopter? Lupa ini zoom. Langsung dianterin. Ya. Tapi jadi itu polesnya poles gitu ya. Gitu. Poles Bun. Padahal di situ Masya Allah ya, hikmah di sana itu adalah bagaimana untuk agar si anak ini, karena ada dia ada refleksi juga ya. Jadi dia ya gitu. Kadang anak mungkin harus tahu yang namanya kecewa gitu ya. Kemudian mungkin anak juga diajarkan tidak semuanya yang dia harapannya bisa belajar gitu Pak dari pengalamannya itu. Kalau misalkan semuanya kita terus sediakan gitu ya, support terus ya, khawatirnya anak-anak jadi kurang mandiri. Betul. Seperti itu. Wah ini menarik nih ayah bunda. Nah terus Bu Desi ini kemarin saya ngelihat di YouTube Cendekia Muda ada postingan tentang outing fun project nih. Dan kalau saya ngelihat itu ada orang tuanya juga ikut nih. Nah sebetulnya outing fun project itu apa sih ini? Jadi ini kegiatan sebenarnya evaluasi Pak Yogi ya. Kita adakan di luar karena bergabung dengan field trip. Sebenarnya ini adalah
project day, projectnya anak-anak, bagaimana orang tua mengevaluasi sejauh mana pemahaman anak. Jadi di situ kita bisa lihat, orang tua bisa lihat, oh anak saya pemahamannya sudah sampai sini selama 3 bulan pertama atau setengah semester ini ya, sudah sampai mana, bagaimana kita berkomunikasi dengan anak, bagaimana cara-cara guru misalnya memberikan pengajaran bisa sinergi antara di rumah dengan di sekolah. Sehingga ketika misalkan kadang suka gini ya Pak Yogi ya, ketika misalnya orang tua ingin tahu nih kemampuan anaknya suka nggak mau, atau sebaliknya, misalnya ketika guru melihat kenapa ya kalau sama guru suka nggak keluar, ternyata sama orang tua bisa. Nah di situ kita antara guru dan orang tua saling belajar di rumah bagaimana, di sekolah bagaimana, sehingga sinkron antara sekolah dan rumah itu. Jadi oh begitu, kita juga belajar dari orang tua, mungkin orang tua juga bisa belajar dari kita gitu. Di situ kita bisa lihat sejauh mana kemampuan anak kita sendiri, tentunya tidak dibandingkan dengan anak lain, tapi dengan kompetensinya selama 3 bulan pertama ini untuk nanti sama-sama cari solusinya, cari maksudnya oh sudah bisa komunikasi lebih dalam lagi lah dengan gurunya tentang perkembangan anak ini di sekolah. Kemudian karakternya juga mungkin kemarin kan kita fokus juga nih ya Bu Des ya, selain ke penguasaan materi oleh anak-anak, kita kemarin juga fokus ke evaluasi orang tua misalkan pada saat berkegiatan. Nah dari satu kegiatan ke kegiatan lain tuh kita ngecek juga Pak targetan karakter tadi ya, sirah nabawiyahnya misalnya kemandiriannya, mereka sudah bisa mandiri belum ya melakukan kegiatan ini, kemudian mereka sudah bertanggung jawab belum ya, empati dan seterusnya. Jadi memang ada checklistan khusus gitu. Oh, jadi orang tuanya diberi checklistan juga begitu kan itu, mengevaluasinya bukan hanya pembelajaran pengetahuan saja ya, tapi misalnya itu karakter sirohnya yang kita ingin tanamkan di usia tersebut, misalnya ya ketika mandiri sudah bisa melakukan, misalnya level 1 tuh belajar untuk packing kemarin ya. Nah, ada yang memang sudah bisa, ada yang memang perlu arahan lebih banyak. Nah, di situ kan oh iya betul, bukan hanya karena kan kadang oh iya mungkin sama bibi sama siapa misalnya ya, tapi tidak dilibatkan si siswanya ya, si anaknya begitu. Nah, justru disinilah kita misalnya di acara-acara seperti itulah kita untuk bukan hanya pelajaran, tapi misalnya karakter-karakter itunya juga kita sikapnya, bagaimana dia motoriknya dan sebagainya. Jadi di fase, bisa dikatakan di fase keyatiman ini kita bisa ngelihat bahwa implementasi di SD Islam Cendekia Muda itu dia bagaimana antara guru sebagai orang tua di sekolah dengan orang tua itu kita menyingkronkan, karena bukan berarti fase keyatiman cuel gitu ya. Nah, karena Rasulullah itu justru di situ banyak yang ininya ya. Nah, justru yang menarik ketika fase fase di menggembala ya di level 4, 5, 6. Kemarin ngelihat ada apa itu yang di kelas 6 itu kayak survival trip. Nah, itu orang tuanya nggak datang dan jalurnya itu dari Maribaya ke Tahura. Wow, itu kan ya. Itu iya, tantangan tersendiri nih Pak Yogi untuk survival trip di level 6 sendiri ya, baik orang tua maupun anak-anak. Nah, banyak orang tua yang merasa khawatir dengan kok begini gitu ya, tripnya seperti apa nih, tapi kita punya muatan yang banyak dari sini. Sebelumnya anak-anak dikondisikan dulu, jadi anak-anak disampaikan apa sih tujuan-tujuannya, kenapa sih harus melakukan perjalanan jauh seperti ini dan seterusnya. Insya Allah anak-anak sudah paham, kemudian anak-anak juga diberi keleluasaan untuk memilih kelompoknya sendiri dan seterusnya ya, karena ini kita harapannya dari semua perjalanan yang akan dilakukan akan banyak targetan yang kita tuju gitu ya. Salah satunya adalah kita mengambil bagaimana sih mereka ketika harus melindungi teman-temannya seperti itu ya, kemudian bagaimana sih kebermanfaatannya dia untuk lingkungannya seperti itu. Jadi perjalanannya ini akan cukup mungkin menguras fisik gitu, tapi juga harapannya anak-anak dari sini belajar banyak dari pengalamannya, tentunya kemandirian anak-anak tadi kembali lagi empatinya ini kita juga coba, kemudian semangatnya mereka gitu ya, dan ini semuanya dikemas dalam berbagai kegiatan-kegiatan di pos-pos gitu Pak Yogi. Jadi selain dari fisik tapi juga mental mereka juga harus siap nih dengan semua yang diberikan. Dan tentunya dengan evaluasi materi juga di sana. Jadi bisa dikatakan gini mungkin Bu Wina, Bu Desi ya, ketika di SD Islam Cendekia Muda memang kita menggunakan kurikulum merdeka dan segala materi-materi yang ada, tapi di dalamnya juga penguatan bahkan dari segi adab, bahkan segi fisiknya itu disesuaikan perkembangannya sesuai dengan fase sirah nabawi yang tadi mungkin gitu ya. Betul Pak Yogi. Nah,
ini jadi apa? Jadi concern kita tersendiri lah ya, fokus kita selain dari sisi akademik gitu ya, tapi betul-betul ya justru nih kita tuh terkait perilaku, adab dan seterusnya itu anak-anak ini lebih kita fokuskan. Nah, terbuktinya apa? Misalkan tadi syarat kelulusan di Cendekia Muda yang pertama itu bukan dari lulus akademik Pak Yogi, tapi lulus dari satu, dia bisa wudhu dan sholat dengan baik dan benar. Ini kita tetapkan yang paling utama nih. Jadi betul-betul jadi amanah kita gitu ya. Bagaimana caranya meluluskan anak-anak ini bukan hanya sekedar lulus di sisi akademik saja, tapi juga perilakunya, akhlaknya dia juga harus lulus seperti itu. Ini salah satunya yang sedang kita coba galakan adalah nih ya, kemarin efek pandemi itu anak-anak sudah banyak dengan gadget-gadgetnya. Betul nah, banget seperti itu. nih. Ini sedang kita coba kuatkan. Jadi kurang lebih mungkin di sebulan pertama ya Bu Des ya, kita coba bikin program yang ke anak-anak tuh bagaimana menguatkan, memastikan bahwa kalian harus menjaga pandangan, kalian harus menjaga pendengaran, harus menjaga perangainya gitu, perilakunya, karena itu semuanya ketika digunakan untuk kebaikan maka akan menyelamatkanmu. Dan kalau tidak ya ini yang sedang dikuatkan, karena kan kalau di usia kelas 6 misalnya kelas 4, 5, 6 ini dia sudah analisisnya sudah ada gitu ya, dari sisi sirohnya juga. Jadi dia memang harus diajak berpikir, diajak berbicara gitu, kemudian dia harus mulai mempertanggungjawabkan dengan dirinya bahwa oke, aku harus melakukan hanya yang Allah sukai saja. Ini sudah mulai kita kuatkan, termasuk ini juga kita libatkan orang tua nih. Di pekan ini kita coba buat surat kesepakatan antara kita bantu ya, sekolah membantu orang tua dan anaknya untuk berkomunikasi gitu, bagaimana cara misalnya ini salah satu gadget yang dirasa jadi salah satu sumber yang kurang baik misalnya, seperti itu. Ya kebetulan anak saya juga di kelas 6 nih. Jadi kemarin itu pas datang ke saya nih, sahabat Cendekia Muda ya Bunda, ya saya kakak disuruh bikin perjanjian nih. Ya alhamdulillah tuh, jadi pas sudah beres sholat maghrib tuh kita ngobrol berdua sama adiknya juga ada di situ. So kakak sekarang penggunaannya berapa? 1 jam 2 jam ya sehari. Kalau hari terus kita nambahin lagi, kalau kakak sholat subuh di masjid nambah setengah jam katanya gitu. Kalau duha setengah jam gitu. Jadi dia ngitung sendiri, dan sekarang tadi aja pagi dia bilang ya pagi udah 39 menit, berarti kakak nanti kalau pengen nambah harus duha katanya gitu. Jadi memang itu muncul, jadi itu dari anaknya itu muncul memang, jadi kita dibangun diskusi kayak gitu ya. Nah betul, harapannya sih seperti itu. Nanti setelah orang tua dan anak di rumah berdiskusi, komunikasi, nanti di sekolah juga kita lanjutkan lagi antara guru dengan anak-anak untuk menguatkan tadi ya, sama-sama menguatkan. Karena kalau hanya di sekolah saja ini rasa ini terlalu berat untuk kami juga, makanya kami membangun juga di rumah juga harus sama. Nah, jadi dan itu semua dibahas di program keputraan dan keputrian begitu ya Bu Wina, Bu Desi ya, agak ini. Nah kemudian ini ada yang menarik nih Bu Desi nih, di Cendekia Muda ini ada kebijakan bahwa makan itu harus di sekolah nih. Iya betul. Nah kira-kira ini gimana nih? Iya, jadi memang makan ini itu bagian dari pembelajaran Pak Yogi ya. Jadi anak-anak akan diajarkan berbagai macam makanan yang ada di sekolah, tentunya makanan yang baik insya Allah, kemudian dan mereka ikut bertanggung jawab. Tentunya selain ada makannya kita ajarkan, kemudian dia bertanggung jawab dengan makanannya. Misalnya ambil sendiri, ambil semuanya, habiskan, seperti itu bagian dari pembelajaran. Kita juga misalnya tidak menyanyiakan makanan, seperti itu ya, seperti ada makannya sambil duduk. Nah itu adalah bagian dari pembelajarannya. Dan biasanya nih yang nggak suka sayur, buah, betul nah itu di sini nih. Iya. Memang Seru itu Pak. Seru banget ini. Mungkin nanti yang jadi guru kelas itu ya, tarik ulur ya Pak Yogi. Nangis gitu ya ada ya? Iya, ada yang nangis atau misalnya, tapi itulah kita ya, maksudnya insya Allah guru ini dengan sabar kita mengajarkan anak itu makan, walaupun misalnya kali ini cuman sayur sepotong, besoknya nambah lagi, besoknya yang tadinya nggak mau sama sekali jadi mau. Gitu triknya ternyata ya. Ya. Dan itu mungkin memang perlu waktu ya Pak Yogi, perlu waktu, sehingga memang hal-hal seperti itu tidak bisa instan. Yang maksudnya tiba-tiba anaknya nggak makan sayur. Nah ini kita biasanya harus komunikasi dengan orang tua. Kan biasanya ada yang hanya tahu tuh ayam aja misalnya Pak Yogi ya. Jadi ketika misalnya sayur, buah, makanan sehat, tentunya ya kan Rasulullah juga seperti itu ya, diberikan makanan-makanan sehat agar fisiknya sehat juga gitu. Makanya selain tadi ya
bukan hanya ke jenis-jenis makanannya, tapi ke adab makannya. Bagaimana kita bersyukur Allah memberikan makanan hari ini untuk kita lebih taat beribadah seperti itu. kepada Jadi anak-anak. inputnya itu ya pertama mungkin input kognisi pengetahuan Iya. itu masuk ke otak Iya. berdasarkan siroh juga. Iya. Input afeksinya, sikapnya masuk dilihat oleh mata, Iya. telinga dari guru-gurunya dan lingkungannya. Bahkan sampai input ke mulutnya juga kita Iya, kenalkan kenalkan semuanya. Oh, jadi itu alasan kenapa ini diwajibkan Iya. begitu kan Iya. ya. Dan itu terus sampai nanti dia sampai level 6. Iya. Masya Allah, ini luar biasa. Nah, kemudian tadi menarik nih ada kegiatan parenting Iya. dengan orang tua. Ini programnya seperti apa Bu Ina? Parenting itu biasanya kita lakukan di awal tahun ajaran Pak Yogi. Iya. Itu tujuannya adalah satu, ini kan kita partner nih ya, Iya. antara sekolah dan orang tua tuh partner dalam mendidik anak-anak yang sama, sehingga kita perlu ngobrol, perlu silaturahim. Jadi iya. intinya adalah saling mengenal, saling silaturahmi gitu ya antara pihak sekolah dan orang tua, sama-sama nih anak-anak kita nih misalnya sudah di usia kelas berapa sekarang, apa sih targetan di sini, baik itu targetan dari sisi perilaku maupun dari sisi akademiknya seperti apa. Kita bicara sama-sama, kemudian kita juga sampaikan ke orang tua misalnya terkait ada apa saja di sekolah nih kegiatan-kegiatan selama 1 semester atau bahkan 1 tahun yang akan berjalan, kemudian peraturan-peraturan kelas seperti apa. Harapannya ketika ini semua disosialisasikan ke orang tua, difahami orang tua, sehingga di rumah orang tua bisa sinkron juga. Jadi gitu. bareng-bareng nanti ya Betul. antara di rumah dan di sekolah. Karena kunci untuk bisa mengembangkan potensi putra-putri kita adalah tadi ya kebersamaan. Gitu kan ya. Seperti itu. Masya Allah, indah sekali pembicaraan kita kali ini. Terima kasih Bu Ina Dewi dan Ibu Desi Damayanti. Sama-sama. Insya Allah kita akan buat program lagi untuk mengenal tentang SD Islam Cendekia Boleh. Muda lebih dalam lagi, begitu. Nah, para sahabat Cendekia Muda semuanya, insya Allah di bulan September ini SD Islam Cendekia Muda telah membuka pendaftaran siswa baru. Dan ada spesial untuk bulan September ini, ada program Early Bird. Ya, Iya. bagaimana itu Bu Desi Early Bird-nya? Ya, jadi bagi orang tua yang mendaftarkan siswa-siswinya di bulan September akan dapat potongan harga Rp1.000.000 dari pengembangan. Wow, nah lumayan banget tuh ya. Iya. Ya. Begini sahabat Cendekia Muda, jika ingin mengetahui lebih banyak tentang Sekolah Islam Cendekia Muda, khususnya tentang SD Islam Cendekia Muda, bisa menghubungi kontak center Sekolah Islam Cendekia Muda. Jangan lupa like and subscribe channel Sekolah Islam Cendekia Muda. Dan sampai jumpa lagi di acara Kabar Cendekia berikutnya. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.